Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansari, saya dari kelas MN23G. Jelaskan apa saja komponen pembentuk pendapatan nasional atau produk domestik bruto PDB berdasarkan teori Keynesian. Berikan contoh singkat, kasus, artikel, jurnal, dan lain-lain. Menjelaskan kaitan komponen-komponen tersebut dengan pendapatan nasional. Teori Keynesian menjelaskan bahwa pendapatan nasional PDB ditentukan oleh agregat permintaan ADI yang terdiri dari 4 komponen utama dan diukur sebagai nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. 4 komponen utama yang membentuk PDB dalam teori Keynesian adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, fakultas dalam pendapatan nasional, dan pembuahan ekonomi. Jelaskan bagaimana perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda. Grafik siklus bisnis mengacu pada fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode perlemah atau resesi. Grafik pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita serta pemetaan pendapatan produk suatu negara yang memperhatikan kualitas hasil produksi. Perbedaan utama antara kedua grafik ini terletak pada fokus dan tujuan analisis. Grafik siklus bisnis berfokus pada proses internal dan efisien operasional dalam suatu bisnis, sementara grafik pertumbuhan ekonomi berfokus pada kondisi ekonomi secara keseluruhan dan pengaruh terhadap bisnis dan ekonomi. Jelaskan apa saja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat berikut. Contoh singkat, kasus, artikel, jurnal, dan lain. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan untuk semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva ke kanan, meningkatkan permintaan agregat atau kiri, menurunkan permintaan agregat. Antara lain konsumsi, investasi, ekspor neto. Penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam satu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva ke kanan, meningkatkan penawaran agregat atau ke kiri, menurunkan penawaran agregat, antara lain biaya produksi, harapan harga, kebijakan pemerintah. Jelaskan bagaimana jumlah uang yang beredar berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Berikut contoh singkat, kasus, artikel, jurnal, dan lain-lain. Jumlah uang beredar dan suku bunga. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap suku bunga. Ketika jumlah uang beredar bertambah, masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan uang di bank, yang menyebabkan jumlah uang yang beredar berkurang. Jumlah uang beredar dan inflasi. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi ketika jumlah uang beredar bertambah. Harga-harga umum akan meningkat yang menyebabkan inflasi naik. Jumlah uang beredar dan pendapatan. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pendapatan ketika jumlah uang beredar bertambah, masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan yang meningkat pendapatan. Jelaskan hubungan inflasi dan pengangguran serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Berikan contoh singkat, kasus, jurnalnya. Hubungan inflasi dan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi adalah kompleks dan berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori kurva Phillips, pengangguran yang tinggi memang akan cenderung mengurangi inflasi. Namun Indonesia, fenomena yang sering terjadi adalah ketika pengangguran tinggi, tingkat inflasi juga masih tetap tinggi. Pengangguran dan inflasi memiliki hubungan sebab akibat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pengangguran tinggi dapat menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya yang relatif rendah stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan adanya hubungan sebab akibat dan hubungan jangka panjang antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah dan Bank Indonesia dapat mentarget tingkat inflasi lebih kecil dibanding laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya diiringi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan akan meningkat produksi dan mempekerjakan lebih banyak
Hal ini dapat mendorong inflasi karena pemindahan agregat meningkat, namun inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ketika harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun dan dapat berkurang. Hal ini dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.